Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1191, Montenegro. Melihat ini, Yan Cixia mencondongkan tubuh lebih dekat, menyentuh dagunya, dan melihatnya dengan mata cerah, seolah-olah dia juga melihat kehebatan gulungan itu. Ini hal yang bagus, ini benar-benar harta yang bagus. Mereka bertanya apakah kamu pernah melihat wanita di lukisan itu. Ning Kaichen memutar matanya ke arah Yan Cixia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yan Cixia batuk kering, kepalanya bergetar seperti mainan. Mendengar ini, Ye Chen menyingkirkan gulungan itu dengan penyesalan di wajahnya, dan kemudian menatap Yan Cixia lagi. Senior adalah master Taoisme, dan dia mengenal banyak orang. Dapatkah Anda memberitahu junior ini bahwa di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam perampokan harta di masa lalu, apakah ada senior tahu, atau mungkin tahu siapa wanita dalam lukisan ini? Aku baru tahu Patriark Hua Tian. Yan Cixia berpikir sejenak, dan berkata, rambut tua itu bisa mencuri banyak. Adapun yang lain, mereka bukan dari bidang bintang ini, dan kebanyakan dari mereka dikejar oleh bintang lain ladang mengikuti harta karun. Senior, apakah kamu pernah mendengar tentang Dacu? Ye Chen bertanya lagi. Aku berkata, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, nak? Yan Cixia menjadi sedikit tidak sabar, dan Ning Kaichen yang berada di sampingnya menjadi lebih cemas. Junior ini sembrono. Ye Chen buru-buru membungkuk, itu karena junior ini tersesat di langit berbintang dan tidak dapat menemukan jalan kembali ke kampung halamannya. Dacu, aku belum pernah mendengarnya. Yan Cixia menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Kunlun Su, Daluo Zutian, Jiu Huangtian, Dinasti Daxia, dan Dewa Pedang dari Langit? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku pernah mendengarnya sedikit. Yan Cixia menggaruk telinganya. Ziwei Xing memiliki sekte pedang Daluo, yang memiliki hubungan yang hebat dengan Dewa Pedang Surga. Jadi, terima kasih senior, selamat tinggal. Ye Chen membungkuk lagi, berbalik dan terbang lurus ke satu sisi. Aku tersesat, ini menarik. Melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen, Yan Cixia bergumam dengan suara rendah. Selamatkan istriku. Ning Kaichen meraih Yan Cixia lagi. Tolong, selamatkan, aku takut padamu. Yan Cixia tampak cemberut, siapa yang membuatku dan kamu memiliki karma? Jadi, ayo berangkat sekarang. Ning Kaichen sangat bersemangat. Apa terburu-buru? Kata Yan Cixia, tidak lupa untuk melirik Xing Tian, jari-jarinya masih menghitung, kamu iblis tua adalah orang bijak, aku tidak bisa melakukannya, dan aku akan memiliki kesempatan ketika dia lemah. Besok malam, kalau begitu untuk berjaga-jaga. Istrimu adalah 9 ekor keluarga kerajaan, dan dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Yan Cixia menyela Ning Kaichen, lalu menemukan tempat yang nyaman, menutup matanya dan beristirahat. Itu kamu, tidak heran lelaki tua itu tidak mengingatkanmu, sulit untuk mendapatkan hasil ketika seorang ladyboy jatuh cinta padamu, kamu bukan orang yang sama. Saat keduanya berbicara, Ye Chen melintas di langit seperti seberkas cahaya. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kota dan kota kuno di dunia fana di bawah, tanpa bayangan seorang biarawan. Dia juga terkejut dengan ini, berpikir bahwa Tao tua bernama Yan Cixia, seorang biksu di puncak kerajaan, akan datang ke bintang fana kuno, dan memiliki karma dengan fana. Perlahan mengumpulkan pikirannya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Selama periode ini, sudut mulutnya meluap dengan darah lebih dari 1 kali, semua karena dia diserang balik dengan mengintip gulungan gambar. Meskipun hukum Kaisar Semu telah hilang, bekas lukanya masih ada, dan tidak dapat dipulihkan. Semalam, betapa diremehkan. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya. Terkadang tidak baik menanggung mata peri yang menentang surga. Saat menerobos banyak kepalsuan, itu juga akan menyentuh banyak eksistensi yang tidak dapat dengan mudah disentuh. Tapi kali ini, itu adalah contoh berdarah, yang memprovokasi Kaisar Zun, dan dia beruntung masih hidup. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti di Sutian. Di depan, ada sekelompok gunung, tetapi gunung-gunung itu sangat aneh, setiap gunung gelap gulita, dikelilingi kabut, kabut abu-abu, tidak dapat melihat kenyataan di dalamnya, hanya tahu bahwa itu sangat suram. Ilusi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat bahwa gunung-gunung yang gelap ditutupi oleh lapisan kekuatan misterius, yang merupakan ilusi yang kuat. Menutup matanya, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke kedalaman pegunungan. Roh jahat yang sangat kuat. Dengan gumaman,
Ye Chen menerobos lapisan kabut, dan apa yang dilihatnya adalah monster, banyak di antaranya adalah hantu, dengan kebencian dan pikiran jahat yang sangat kuat, yaitu kebencian dan pikiran jahat memberkati ilusi yang kuat. Wow wow wow. Saat Ye Chen melihatnya, masih ada hantu yang melolong di Gunung Hitam, sangat melengking. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke bagian terdalam. Gunung Hitam adalah yang paling misterius, dengan tekanan yang kuat, menyerap pikiran jahat dan dendam, dan sumber ilusi besar ini juga dia. Itu sebenarnya adalah iblis pohon, alam semi-sakral. Ye Chen sedikit mengernyit, bintang kuno yang fana, dan orang bijak, jauh melebihi harapannya. Zhou Tian berevolusi. Dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, dia diam-diam menyimpulkan bahwa orang yang bereinkarnasi memang ada di Gunung Hitam ini, dan itu adalah Gunung Hitam terdalam, terikat oleh kekuatan yang kuat. Sulit. Ye Chen tampak serius, mengetahui bahwa orang yang bereinkarnasi terikat di dalam, tetapi dia tidak berdaya. Jika Anda ingin menyelamatkan orang, Anda harus menghadapi iblis pohon tua yang semu. Sekarang dia memproklamirkan dirinya abadi, bahkan jika dia menyelamatkan orang yang bereinkarnasi, akan sulit baginya untuk kembali ke rumah. Yang paling penting masalahnya adalah dia tidak dalam masa jayanya. Menyelamatkan tentara. Ye Chen berpikir sendiri, ingin pergi ke Yudu untuk menyelamatkan tentara, tetapi dengan cepat menolak gagasan itu. Dari sini ke Yudu, butuh setidaknya 9 hari untuk bola balik, dan kehidupan orang yang bereinkarnasi semakin lemah. Pada saat dia pindah untuk menyelamatkan para prajurit, hari lili akan menjadi dingin. Fatong. Memikirkannya, Ye Chen memiliki kilasan inspirasi dan memikirkan lelaki tua Fatong itu. Anda dapat mencobanya. Ye Chen menggosok dagunya, meskipun Fatong sama jahatnya dengan Fahai, dia memang menaklukkan iblis, jika dia tertarik, kemungkinan besar dia akan bergerak jika dia melihat aura iblis di tempat ini. Dapat diandalkan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, terbang keluar dari langit seperti seberkas cahaya, dan melangkah ke langit berbintang lagi. Fatong. Begitu dia melangkah ke langit berbintang, Ye Chen menyebarkan kesadarannya, menyebar tanpa batas, berharap Fatong bisa menangkapnya. Namun, untuk waktu yang lama di masa lalu, dia belum mendengar kabar. Neraka. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, dan langsung pergi ke satu sisi. Fatong. Dasar botak tua. Ye Chen menelepon sepanjang jalan, dan dia juga sangat marah sepanjang jalan sebelum mengejar dan membunuh Lao Su. Dia benar-benar tidak ingin melihatmu, keledai botak tua, tapi sekarang mencarimu, kau menghilang, dan Anda kehilangan rantai pada saat kritis. Pada suatu saat, Ye Chen datang ke tempat dia sebelumnya bertarung dengan Fatong. Tempat ini penuh kehancuran, ruangnya tidak damai, dan ada bekas perang, tapi tidak ada inkarnasi Suzaku dan Fatong. Kamu menakjubkan. Ye Chen menyerah, kembali ke Tian Chengxing, dan tidak pernah menyerah sama sekali, masih menelepon. Ye Chen terlihat cemas. Hari itu, Yan Cixia membawa Ning Kai Chen turun di luar Gunung Hitam Chengxing. Mungkin mereka takut iblis Gunung Hitam tua akan mengetahui bahwa mereka berdua bersembunyi jauh, dan mereka berdua memiliki jimat Dao untuk lindungi mereka. Wow wow wow. Itu masih suara hantu yang melolong, menakutkan, dan Montenegro seperti neraka, membuat orang menyeramkan. Yan Cixia baik-baik saja, seorang kultivator di puncak kerajaan, dan dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di sisi lain, Ning Kai Chen, wajahnya sedikit pucat, seorang sarjana, yang membaca buku bijak sendiri, belum pernah melihat pemandangan seperti itu, yang disebut legenda monster semuanya terdengar dari drama, hari ini tidak terpikirkan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sejujurnya, aku tidak ingin datang ke tempat sialan ini sekalipun. Melihat Montenegro yang berkabut, Yan Cixia mengutuk. Ini untuk menaklukkan iblis, dan untuk memberi manfaat bagi rakyat jelata, kata Ning Kai Chen, tidak lupa untuk melihat ke Gunung Hitam dengan cemas, seolah-olah dia bisa melihat wanita berbaju putih yang terkunci di bawah pohon iblis di seberang pegunungan. Cih. Yan Cixia tampak tidak setuju, dan menatap Xing Tian setelah dia selesai berbicara, mencubit jarinya lagi. Episode 1192, Meminjam Semesta. Tian Chengxing. Saat itu gelap dan berkabut. Di luar Montenegro, Yan Cixia dan Ning Kai Chen masih bersembunyi di kegelapan. Ning Kai Chen tampak cemas dan tidak tahan lagi. Dibandingkan dengan dia, Yan Lao Dao lebih santai, terus-menerus mengeluarkan senjata ajaib dari tas penyimpanan, pedang mahoni, jimat Dao, cermin gosip, dan sebagainya. Sekali ini saja, kamu dan aku akan menyelesaikan karma kita, jangan mencariku lagi. Yan Cixia menatap Ning Kai Chen dengan marah. Kamu pikir aku ingin melihatmu? Ning Kai Chen juga memutar matanya ke arah Yan Cixia, sejak aku bertemu denganmu, orang tua, aku belum melihat hal yang baik, dan ada banyak bencana. Hei, bajingan kecil, aku. Hah. Kata Yan Cixia, tanpa sadar melirik Su Tian. Itu peri dari sebelumnya.
Ning Kaichen juga mengangkat kepalanya, dan Ye Chen sudah jatuh dari langit. Hah! Ye Chen, yang gagal menemukan siapapun, terjatuh, ekspresinya juga tercengang, mengapa kalian berdua datang ke sini? Selamatkan istriku, kata Ning Kaichen buru-buru. Istri Anda, dikurung oleh siluman pohon tua itu benar-benar menjijikkan. Ini benar-benar segar. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, memandang Ning Kaichen dari atas ke bawah, dan ekspresinya sedikit aneh. Sebelumnya, Li Xiao adalah manusia, dan istrinya adalah Bai Susu, iblis ular. Sekarang Ning Kaichen adalah manusia, dan istrinya juga iblis. Perbedaannya adalah orang yang bereinkarnasi sebelumnya adalah laki-laki, tetapi kali ini orang yang bereinkarnasi adalah perempuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen menaksir Ning Kaichen, dan Old Taoxian menatap Ye Chen dengan curiga. Selamatkan orang, kata Ye Chen. Kamu juga menyelamatkan orang. Tidak hanya Yan Cixia, tetapi bahkan Ning Kaichen memandang dengan ekspresi aneh. Siapa yang kamu selamatkan? Yan Cixia bertanya. Aku akan menyelamatkan siapapun yang kau selamatkan. Apakah kamu akrab dengan iblis rubah itu? Yan Cixia tertegun, dan Ning Kaichen juga tertegun. Iblis rubah. Ye Chen menggosok dagunya. Dia hanya tahu itu monster, tapi bukan monster seperti apa. Mendengar kali ini, itu agak mirip dengan masa lalu. Dia, Hu Xianer dan Fan Tong bertarung melawan iblis pohon. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Yan Cixia dan Ning Kaichen masih menatap Ye Chen, menunggu jawaban. Kami sudah bertemu satu sama lain beberapa kali. Ye Chen tersenyum. Nak, apakah kamu tahu, ini adalah saingan cintamu? Yan Cixia menyodok Ning Kaichen. Jangan menabur perselisihan. Aku masih tidak percaya. Yan Cixia menyodok Ye Chen lagi, ayo, katakan padaku, Pak Tua, bagaimana kamu tahu rubah berekor 9 itu, tetapi mereka saling mencintai, apakah kamu pernah menyembah langit dan bumi, dan tidur? Selamanya. 9 ekor. Yan Cixia diinterupsi oleh Ye Chen sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kenapa, kamu tidak tahu? Sekarang aku tahu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat Heishan, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang bereinkarnasi adalah orang kerajaan berekor 9. Ini cukup baru. Jika Hu Xianer tahu tentang ini, dia tidak tahu. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Karena kita menyelamatkan orang yang sama, kita akan bekerja sama, 3 lawan 1. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan iblis pohon tua itu. Yan Cixia segera menjadi penuh energi. 3 lawan 1. Ye Chen mengangkat alisnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sarjana Ning Kaichen di sampingnya. Old Dao, ini adalah manusia, dan iblis pohon dapat menghancurkannya sampai mati dalam satu nafas, kamu biarkan dia bergabung dalam pertempuran. Kamu tidak tahu apa-apa. Pendeta Tao Yan berkata, dia masih anak-anak, dan aku perlu menggunakan dia untuk meminjam Tao tua. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa meminjam Sun Monkey darinya. Jangan remehkan dia. Sun Houzi, nama yang bagus, kamu bisa bermain monyet dengannya. Jangan membuat masalah, itu dewa. Kamu bisa meminjamnya kali ini jika kamu yakin. Ning Kaichen menatap Yan Cixia dengan marah, jika kamu meminjam tubuh Dewi Mingxiang untuk melanjutkan bersamamu seperti terakhir kali, dia masih memiliki sesuatu untuk diberikan kepadaku. Di mana Tommy? Tidak bisakah kamu menyebutkan itu, aku akan membuat masalah ketika aku menyebutkannya. Yan Cixia memarahi, ada apa dengan Dewi Ming, bukankah itu dewa? Turun ke bisnis, kata Ye Chen dengan suara yang dalam, dan tatapan bercanda memudar. Sudah hampir waktunya. Yan Cixia melirik Xing Tian, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ning Kaichen. Ning Kaichen sepertinya mengerti apa artinya, dan segera duduk bersila di tanah, menarik napas dalam-dalam, lalu sedikit menutup matanya. Melihat ini, Ye Chen juga menjadi tertarik, menonton dengan tenang, dan juga ingin tahu kekuatan supernatural seperti apa yang disebut metode peminjaman Yan Cixia. Tapi melihat Yan Cixia memegang pedang mahoni di tangannya, dia mulai mengelilingi Ning Kaichen, 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang, 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang, apalagi Yan Cixia, bahkan Ye Chen, yang sedang menonton, adalah sedikit pusing. Pada titik tertentu, Yan Cixia akhirnya tenang, menggumamkan mantra dan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh Ye Chen. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan merasa bahwa Taoisme Yan Cixia telah membangkitkan kekuatan misterius. Kekuatan itu sangat halus dan tidak terlihat, tetapi itu benar-benar ada, yang mengejutkannya secara misterius. Dunia tidak terbatas, dan alam semesta meminjam hukum, bergegas seperti hukum. Yan Cixia tiba-tiba memarahi dengan lembut, suaranya seperti lonceng dewa, dan dia mengarahkan pedangnya ke langit. Segera, Jiuk Xiao bergetar samar, dan kemudian pelangi ilahi datang dari langit dan mengalir langsung ke Tian Linggai milik Ning Kaichen. Dunia lain. Ye Chen bergumam, menatap Xing Tian, dan melihat petunjuknya,
metode peminjaman hukum Yan Cixia berkomunikasi dengan dunia lain, yang agak mirip dengan memanggil makhluk roh, tetapi dia tidak tahu apa yang disebut dunia dan roh asing. Bisakah ranah menjadi ranah? Ini sebenarnya Siming Xingjun, benar-benar memberikan wajah. Yan Cixia menyingkirkan pedang mahoni, dan menatap Ning Kaichen dengan heran. Di sini, Ning Kaichen membuka matanya yang tertutup, dan ada dua cahaya ilahi yang keluar dari matanya, dan temperamennya juga telah berubah secara drastis, setajam pedang yang keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya peri, yang sangat terang. Kerajaan-kerajaan. Ye Chen terkejut, paksaan Ning Kaichen saat ini tidak lebih lemah dari Yan Cixia. Benar-benar misteri. Bergumam lagi, Ye Chen juga memandang Old Tao Yan berbeda, warisan semacam ini sungguh menakjubkan. Old Tao Yan, aku terkejut, ini kamu lagi. Ning Kaichen berbicara, dan melirik Yan Cixia dengan sedikit ketidaksenangan, apakah menurutmu Xingjun ini sibuk? Ayo temui aku kapanpun kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kata-kata Xingjun tidak benar. Tao tua Yan berhenti, saya juga seorang Tao tua untuk melenyapkan setan dan membela Tao. Setan merajalela. Selalu ada satu atau dua karakter ganas. Saya tidak bisa melakukannya sebagai orang tua pendeta Tao. Mengapa Anda tidak merekrut tentara dari atas? Anda sudah lama berada di sana, jadi ada baiknya turun dan melihat-lihat. Saya tidak keberatan Anda melenyapkan setan dan membela jalan, tetapi bisakah Anda mengubah seseorang? Ada begitu banyak dewa di atas sana, mengapa Anda hanya mencari Ben Xingjun? Saya hanya berbaring di kaki depan saya, dan sebelum saya memejamkan mata, aku diseret olehmu. Itu bukan salahku. Yan Cixia mengangkat telinganya, siapa lelaki tua itu? Levelku terlalu rendah, dan aku tidak bisa menggerakkan dewa-dewa hebat itu. Mari kita bicara tentang Sun Houzi, aku ingin menemukannya, dia tidak menyukaiku. Maksudmu, aku orang kelas 3. Wajah Ning Kaichen menjadi gelap. Bagaimana bisa? Kamu adalah Ming Xingjun. Aku berkata, bisakah kita memulai bisnis dulu? Ye Chen tidak tahan lagi, jadi dia tidak bisa membantu tetapi menyela. Tubuh suci. Ning Kaichen melirik Ye Chen, dan tidak bisa menahan gumaman, matanya penuh makna yang dalam. Lakukan bisnis dan lakukan bisnis. Pendeta Tao tua Yan memutar tangannya dan tersenyum, dan kemudian dia masih menunjuk ke gunung hitam di kejauhan. Tuan Xing dapat melihat itu, orang yang berada di puncak gunung adalah orang yang membawa pegangan. Setan tua gunung hitam. Ning Kaichen sedikit mengernyit, seolah dia mengenali siapa itu, masih ada rubah berekor 9 yang dikurung. Old Taois, kamu hanya mencari masalah. Ning Kaichen mengalihkan pandangannya, dan menatap Old Taois Yan, itu orang bijak. Apakah kamu masih Siming Xingjun? Kamu pikir itu dari atas, dan kekuatanku terbatas, kata Ning Kaichen dengan suara yang dalam. Masih ada kami. Tao tua yang tersenyum, Tao tua, saya yakin, iblis tua itu lemah malam ini adalah kesempatan yang bagus, jika Anda membantu saya menyamakan iblis tua, itu akan menjadi suatu prestasi. Itulah yang sebenarnya. Jadi, mari kita berurusan dengan iblis tua itu, dan kamu menyelamatkannya. Yan Cixia melirik Ye Chen, dan ada pedang besi tambahan di tangannya, dan cermin gosip di sisi lain, keduanya merupakan sihir yang luar biasa. Senjata. Episode 1193, 3 Pemogokan 1. Pergi. Yan Laodao naik ke langit dalam satu langkah, mengayunkan pedang pembunuh iblis, memotong galaksi, dan memotong penghalang ilusi Montenegro. Anda lagi. Teriakan dingin datang dari kedalaman gunung hitam, dan kabut hitam yang mengepul mengamuk, dikelilingi oleh roh jahat dan monster yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ganas dalam segala hal, sehingga datang dari neraka dan menelan semua makhluk hidup di dalamnya. Dunia, tak terukur, Siming Tian. Siming Xingjun membunuhnya dan mengaktifkan metode rahasia tertinggi. Tapi melihat Hao Yu Xingtian menekan Jiuk Xiao, ada cahaya ilahi yang menggantung dari bintang-bintang di seluruh langit, dan semua monster yang terkontaminasi oleh cahaya ilahi akan dilarang. Yan Laodao membuka tas Qian Kun, dan potongan-potongan hantu dan setan dikumpulkan di dalamnya. Kerja sama itu benar-benar diam-diam. Ye Chen memasuki Heishan dengan Tyrannosaurus Sabre, selama waktu itu dia tidak lupa untuk melirik Sutian, U-200B, U-200 Bian Laodao dan bahwa Siming Xingjun mungkin membunuh setan berdampingan lebih dari sekali, pemahaman diam-diam seperti itu, tidak mungkin ratusan tahun. Tidak akur. Pengadilan kematian. Suara kemarahan seperti guntur, dan dalam kabut hitam yang mengepul, wajah yang terdistorsi muncul, sangat besar dan mengerikan. Intersex. Ye Chen meliriknya dengan heran, iblis tua gunung hitam itu memiliki suara laki-laki dan perempuan dalam satu kalimat. Setan tua, jangan hukum aku dulu. Old Tao Yan melambaikan tangannya, menyebarkan dao talisman, dan melemparkan susunan yang mempesona. Pukul cambuk denganku. Siming Xingjun mengikuti dari belakang,
dan mengulurkan tangan ke Ye Chen dengan satu tangan, dan benar-benar memotret cambuk Ye Chen, yang mengejutkan Ye Chen sejenak. Ledakan. Di depannya, Yan Tua Tao telah terlibat dengan iblis gunung hitam tua, tetapi dia terjebak oleh tanaman merambat iblis di seluruh langit. Yan Tao tua berjuang untuk membunuh, jimat Tao terbang di seluruh langit, dan mereka dicap pada setiap pohon anggur iblis, yang semuanya memiliki kekuatan untuk menyegelnya. Si Ming Xingjun bersinar seperti cahaya bintang, dan memukul cambuk ajaib dengan kuat di batang setan tua gunung hitam. Dengan baik, dia hanya mendengar erangan teredam dari iblis tua Heishan, dan jiwanya terluka. Brengsek. Setan tua gunung hitam meraung dengan marah, bergegas keluar seperti sinar cahaya hitam, dan berubah menjadi sosok hitam di langit, dikelilingi oleh kabut hitam, dengan wajah ganas, paksaan kuasi sage menutupi dunia, menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Yan Lao Dao dan Si Ming Xingjun datang dari dua sisi, dan masing-masing menggunakan teknik rahasia mencapai langit untuk melawan monster tua gunung hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika perang besar pecah, seluruh Montenegro mengalami bencana, rata dengan tanah, dan kerikil hancur menjadi abu terbang. Hantu dan monster yang masih ada di dalamnya menjerit dan menjerit, tetapi mereka tidak bisa lepas dari nasib buruk mereka. Di bawah, Ye Chen juga tidak menganggur, dia meninju tanah keluar dari lubang, dan langsung membunuhnya. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, Ye Chen terbang terbalik, tubuh suci terbelah, dan darah menyembur keluar, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, sekuat tubuh suci kuno, dan ketika mendarat, itu masih berupa genangan darah. Ini adalah tubuh. Ye Chen terhuyung berdiri, menyemburkan seteguk darah. Tubuh utama ada di bawah. Yan Lao Dao dan Si Ming Xingjun juga melihat petunjuknya, memotong sosok berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan mereka, dan bergegas turun dari langit. Ledakan. Tanah bergemuruh dan tiba-tiba terbelah, pohon kuno yang menjulang tinggi menembus tanah, tingginya 8.000 kaki, kabut bergulung, roh jahat mengamuk, dan tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar, masing-masing sekeras besi dewa, dan akarnya melilit dengan tebal seperti naga umumnya dikosongkan dan dilingkari, kehampaan yang hancur bergemuruh. Di tempat, Yan Lao Dao dan Si Ming Xingjun yang turun dari langit terjerat satu demi satu. Buka untukku. Yan Lao Dao dan Si Ming Xingjun saling memarahi dengan dingin dan menggunakan teknik rahasia, tetapi mereka masih ditahan dan dipenjara. Melihat ini, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, mengayunkan sabre Tyrannosaurus, menebas menjadi satu, dan menebas tanaman merambat iblis yang melilit keduanya. Paong! Tapi mendengar suara logam bertabrakan, Ye Chen membuat pisau tajam, seolah-olah dia telah menebas baja hitam besi dewa, tidak hanya gagal menembus pohon anggur iblis, tetapi terlempar keluar dari keterkejutan, memuntahkan darah. Apakah ini kuaso sage sialan? Ye Chen berdiri karena malu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyusut tanahnya dan melarikan diri, karena tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menjeratnya, yang jumlahnya membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Tembak mata iblis. Ketika Ye Chen melarikan diri karena malu, suara wanita halus datang dari tanah. Itu adalah berekor 9 kerajaan orang yang bereinkarnasi, yang telah ditahan untuk waktu yang lama, dan dia juga melihat kekurangan iblis tua gunung hitam. Mendengar ini, Ye Chen melarikan diri lagi, mengayunkan saber Tyrannosaurus sepenuhnya, memotong tanaman merambat iblis yang terjerat. Baru setelah dia melarikan diri ke satu sisi langit, dia memanggil peri api dan guntur. Api dan guntur ilahi, dunia yang jauh dengan satu anak panah. Ye Chen memarahi dengan dingin, api abadi berubah menjadi busur ilahi, dan guntur langit berubah menjadi panah ilahi, menembak ke pintu iblis tua dengan kesombongan yang tak tertandingi. Suara melengking terdengar, dan iblis tua gunung hitam itu ditusuk dengan mempesona, tubuhnya bergetar hebat, dan auranya tiba-tiba anjlok. Seperti yang dikatakan Taois tua Yan, dia dalam keadaan lemah malam ini, dan semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah kerja keras. Membuka. Yan Lao Dao dan Si Ming Xingjun menerobos tanaman merambat iblis satu demi satu. Merusak. Masih berbicara serempak, Si Ming Xingjun mengayunkan cambuk ajaib, Yan Lao Dao mengayunkan pedang pembunuh iblis, dan memukul iblis tua gunung hitam tanpa urutan tertentu. Dua binatang. Di bawah, Ye Chen mendecakkan lidahnya. Saat berbicara, Ye Chen tiba-tiba melihat Tian Lei dan Xian Huo berpisah, langsung menuju Su Tian, dan mendarat di tangan kiri dan kanan Si Ming Xingjun. Dan operasi ini. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dia meminjam cambuk ajaib sebelumnya, dan guntur langit dan api peri kemudian, Anda turun dengan perasaan, Anda tidak membawa apa-apa. Ketika Ye Chen menarik sudut mulutnya, Si Ming Xingjun terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua komandan, satu memegang api abadi dan yang lainnya memegang guntur langit. Cahaya yang menyilaukan, dan kedua komandan itu benar-benar seperti dewa. Hujan badai. Seni Yanlong.
Tapi setelah mendengar dua Master of Commanding Stars memarahi dengan lembut, mereka melakukan teknik rahasia satu demi satu dengan guntur langit sebagai fondasi, yang lain dengan api abadi sebagai aturan terlarang, datang dari langit, guntur langit menjebak setan, dan naga api membunuh setan. Prajurit, pertarungan, orang, semua, lari, kolom, di, depan. Suara Taois tua Yan seperti bel, memegang pedang di satu tangan, membuat formula dengan tangan lainnya, melantunkan mantra tanpa henti, dengan dia sebagai pusatnya, teks Taois yang tak terhitung jumlahnya muncul, diatur dan digabungkan masing-masing, membentuk untayan dan untayan, mengelilinginya. Bunuh iblis. Mengikuti omelan lembut Yan Laodao, langit yang dipenuhi dengan Taoisme Lingtian datang, satu demi satu Taoisme dan untayan dewa semuanya membawa kekuatan pembunuhan, mengalahkan iblis tua gunung hitam hingga hancur, tubuhnya terbelah. Setan tua gunung hitam menjerit, mengorbankan esensi sejatinya dengan darah, mengatur ulang tubuhnya, dan melawan Yan Laodao dan Siming Xingjun lagi. Yan Laodao dan Siming Xingjun bertarung berdampingan. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang pecah lagi, langit dan bumi runtuh, dan kedua kaisar berhadapan dengan orang-orang suci, pemandangannya sangat megah. Di bawah, Ye Chen sudah memasuki tanah, memukul Huanglong secara langsung. Yan Laodao dan Siming Xingjun menekan iblis gunung hitam tua itu, dan dia membagi batasan bawah tanah sepenuhnya. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sebuah lubang pohon, ditutupi oleh tanaman merambat, dengan cahaya peri bersinar di dalam, tiga tanaman merambat iblis melilit seorang wanita berbaju putih, dan menyegelnya, yaitu rubah berekor 9, yaitu orang yang bereinkarnasi. Membuka. Dengan pisau yang mendominasi, Ye Chen membelah lubang pohon dan memotong pohon anggur iblis. Sejauh ini, Ye Chen melihat wajah sebenarnya dari rubah berekor 9, yang memang terlahir tanpa tandingan, seperti peri di 9 langit. Terima kasih rekan Tao. Rubah ekor 9 tiba-tiba bangkit, bergegas keluar dari tanah, dan langsung pergi ke Tian Xiao. Lampu peri di tubuhnya semuanya dingin, dan niat membunuhnya luar biasa. Dunia, karena niat membunuhnya, berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah reinkarnasi Anda, yang sedikit mengejutkan saya. Ye Chen menatap Tian Xiao, dan pada wajah tak tertandingi dari rubah ekor 9, dia tidak bisa menahan senyum. Episode 1194, Paman Besar. Ledakan. Ledakan. Karena partisipasi rubah ekor 9 dalam pertempuran, iblis tua Montenegro benar-benar dirugikan. Ekor 9 dari keluarga kerajaan memiliki garis keturunan yang mendominasi, dan baru berusia 100 tahun, mereka sudah berada di alam kekaisaran. Ye Chen juga datang untuk membunuh, dan saber Tyrannosaurus ditutupi dengan api peri. Api dan mata pada dasarnya bertentangan, dan api adalah yang paling cocok untuk kayu. Fakta juga membuktikan bahwa tempat semacam ini memang dapat diandalkan. Setiap kali Ye Chen mengayunkan pisaunya, dia dapat memotong bekas darah di tubuh iblis tua itu. Entah kapan, dunia akan kembali damai. Setan gunung hitam tua terbunuh, asal-usul pohon tua disegel, dan dunia hancur. Panggilan. Owl Taois yang terengah-engah, duduk di tanah, dan meneguk minumannya. Ye Chen mencengkeram lengannya yang berdarah dan mempraktikkan latihan tubuh liar, dia harus bersembunyi dengan cepat sebelumnya, dan hampir diseret untuk dikubur bersamanya oleh iblis tua itu. Rubah berekor 9, di sisi lain, memandang Ning Kai Chen dengan ekspresi terkejut, dan menyipitkan matanya yang indah, seolah-olah dia telah melihat sedikit misteri, bahwa manusia akan memiliki kekuatan tempur seperti itu, dia pasti meminjam teknik rahasia. Kelebihan lain. Siming Xingjun tersenyum dan meninggalkan Ning Kai Chen, langsung melesat ke langit seperti pelangi. Dan saat Siming Xingjun pergi, Ning Kai Chen juga turun, dan dipeluk oleh rubah ekor 9. Adikmu, cambuk ayahku. Ye Chen melompat setinggi 3 kaki dan mengutuk Tian Xiao. Barang-barang pangeran harus diambil. Berkabut dan ilusi, mewariskan kata-kata berkabut, tetapi tidak melihat Siming Xingjun kembali. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan masih ada wajah hitam di wajahnya. Tanpa sadar, Ye Chen menoleh dan menatap Yan Cixia yang sedang duduk di tanah. Tao tua, seret pria itu ke bawah lagi, dan kembalikan para dewa. Apakah kamu tidak pernah mengembalikan barang pinjaman? Aku hanya menunjukkannya. Aku tidak bisa menariknya. Owl Taois Yan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa menariknya, maka paksakan. Ye Chen mengutuk dengan marah. Meminjam hukum lagi akan memakan waktu 3 hari. Tao tua Yan mengangkat bahu tak berdaya, selain itu, memenggal kepala iblis tua Kuasi Sage adalah jasa besar. Kali ini ketika dia kembali, pangkatnya pasti akan meningkat. Demi pangkat, dia tidak bisa lagi dipinjam, ini adalah larangan bawaan. Ye Chen tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan hampir pingsan. Merindukan. Pak. Ye Chen panik, tetapi rubah ekor 9 dan Ning Kai Chen,
yang baru saja bangun, berpelukan, air mata mengalir di wajah mereka. Yan Laodao memutar matanya sebentar, langsung berbalik, dan minum sendiri. Adapun Ye Chen, dia berjongkok di tanah, wajahnya penuh kesedihan, dan seluruh tubuhnya sakit karena marah. Ini benar-benar lalai, dalam sekejap mata, dia memukul cambuk ajaib dan diculik. Ini adalah senjata ajaib yang dirancang khusus untuk mengenai jiwa, sangat sombong, yang terbaik adalah menggunakannya dengan nyaman, jika kata ibu itu hilang, itu akan hilang. Itu memang milik kakek, jadi harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Melihat wajah Ye Chen terluka, Tuan Tua Yan menghela nafas panjang. Taois tua, siapa kakek yang dibicarakan orang itu? Jiang Taigong. Jiang Taigong. Ye Chen menggosok dagunya, diam-diam berpikir bahwa Jiang Taixu hanya berjarak satu kata, dan ada pemikiran aneh di benaknya, bertanya-tanya apakah Jiang Taigong dan Jiang Taixu dilahirkan oleh ibu yang sama. Itulah keberadaan tertinggi surga. Yan Cixia berkata lagi, semua dewa surga disegel olehnya. Sangat menggantung. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dan buru-buru bertanya lagi, bagaimana surga itu ada? Ini tabu dan tidak bisa dikatakan. Tabu. Gumam Ye Chen, hal-hal di dunia surgawi tersebar di surga dan banyak sekali domain, yang menunjukkan bahwa kedua dunia masih saling terkait, dan kebanyakan dari mereka terkait erat, yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Terima kasih rekan Daois atas penyelamatan Anda. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan. Ketika Ye Chen bergumam, rubah ekor 9 membungkukkan tangannya. Itu mudah dilakukan. Ye Chen tersenyum santai, mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya ilahi, terbang menuju rubah ekor 9. Cahaya ilahi menembus alis rubah berekor 9 dan langsung menuju lautan dewa. Segera, rubah ekor 9 gemetar, terhuyung-huyung di tempat, dan ekspresinya menjadi menyakitkan dalam sekejap. Wanita. Ning Kaichen melangkah maju dengan tergesa-gesa, tetapi ditarik ke samping oleh Ye Chen, dan dia hanya tersenyum melihat mata Ning Kaichen yang penuh amarah. Melihat sikap rubah berekor 9 berubah secara drastis, bahkan Tao Tua Yan di satu sisi mengalihkan pandangannya. Reinkarnasi. Yan Laodao menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menatap Ye Chen, dengan makna yang tak tertandingi dan mendalam di mata lamanya. Dengan baik. Rubah ekor 9 masih memegangi kepalanya dan merengek, matanya yang sejernih air, berangsur-angsur menghilangkan kebingungan kuno saat cahaya ilahi terus menyatu ke lautan sen, dan kenangan kehidupan masa lalu yang berdebu. Secara bertahap terurai. Segera, rubah berekor 9 berhenti gemetar, dan jejak kebingungan terakhir di matanya yang indah menghilang, dia menatap kosong ke arah Ye Chen, dan kabut di matanya juga mengembun menjadi cahaya kristal di bawah sinar bulan. Dacu Huangyan, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Ye Chen sedikit tersenyum, dengan air mata berlinang. Ye Chen. Huangyan yang bereinkarnasi melangkah maju dengan air mata berlinang, dan benar-benar memeluk Ye Chen, tetapi pelukan ini tidak memiliki perasaan pria dan wanita, tetapi perasaan bertemu lagi sebagai orang dari kampung halamannya. Old Taois Yan membuka mulutnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini. Ning Kaichen juga tercengang, apa artinya ini, mengapa dia memeluknya? Jarang kamu masih mengingatku. Ye Chen tersenyum. Ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Huangyan yang bereinkarnasi menangis tak terkendali, seperti Nian Wei di masa lalu, pipinya menempel erat di dada Ye Chen, mendengarkan detak jantung, seperti mendengarkan dacu. Denyut jantung. Ayo, aku akan memelukmu juga. Tao Tua Yan melangkah maju dan menarik Ye Chen pergi. Kamu orang tua yang bau, pergilah. Ning Kaichen mengutuk, mendorong orang tua Yan, pertama-tama melirik Ye Chen, dan kemudian pada reinkarnasi Huang Yan, Nyonya, kalian berdua. Dia saudaraku. Dia adikku. Apakah itu kakak atau adik? Old Taois Yan dan Ning Kaichen memandang Ye Chen dan reinkarnasi Huang Yan dengan ekspresi aneh. Saudaraku. Huang Yan yang bereinkarnasi tersenyum dengan tergesa-gesa. Ternyata itu adalah kakak laki-laki wanita itu. Ning Kaichen buru-buru memberi hormat kepada Ye Chen, Xiao Sheng Ning Kaichen, aku telah bertemu dengan iparku. Sama-sama. Ye Chen tertawa kering, dan ekspresinya sedikit menarik. Dia kehilangan senjata ajaib, tetapi dia mengunjungi saudara ipar. Tidak keberatan, sekarang berbicara tentang usia, dia memang lebih tua dari reinkarnasi Huang Yan. Ayo, bagikan rampasan, ambil satu bagian untuk setiap orang, jangan mengambil terlalu banyak. Di sini, Taois tua Yan telah mencurahkan harta iblis tua gunung hitam, menumpuk seperti gunung, dan masing-masing seseorang bersinar terang. Aku akan datang lebih dulu. Tao tua Yan cepat, dan meletakkan cermin rahasia ke dalam pelukannya. Manik ajaib ini tidak buruk. Ye Chen mengangkat tangannya dan menarik manik ajaib ungu, tetapi dia tidak mengumpulkannya sendiri, tetapi memadukannya ke alis Ning Kaichen. Itu adalah benda suci, dan paling bermanfaat bagi orang biasa. Terima kasih paman. Panggil saja aku Ye Chen.
Ye Chen batuk kering, dan melihat harta iblis tua gunung hitam lagi. Koleksi Kuasi Sage masih sangat kaya, tapi sekilas memang benar bahwa dia tidak mewah, tetapi bukankah saya tidak menginginkannya dengan sia-sia, saya hanya mengambil beberapa bagian, yang sebagian besar adalah senjata ajaib. Bagaimana dengan mereka? Huangyan yang bereinkarnasi tidak pergi untuk melihat harta karun itu, dan dia lebih peduli pada orang-orang Dacu. Masih mencari. Ye Chen tersenyum, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sesuatu, mengangkat tangannya dan menyerahkannya kepada Huangyan yang bereinkarnasi. Itu adalah pedang dewa, badan pedang itu diukir dengan rune, dan seluruh tubuhnya penuh jejak perubahan waktu. Pedang Taya. Huangyan yang bereinkarnasi bergidik, dan buru-buru mengambilnya. Itu adalah senjata ajaib dari Kaisar Chu tua. Ayahmu juga ada di surga dan 10.000 domain. Ye Chen mentransmisikan suaranya lagi. Ayah masih hidup. Huangyan yang bereinkarnasi tiba-tiba menoleh, menatap Ye Chen dengan air mata berlinang. Tidak hanya Kaisar Chu yang masih hidup, tetapi 9 Kaisar Chu besar masih hidup. Ye Chen mengungkapkan rahasia yang telah lama disembunyikan. Aku tahu itu, ayah belum mati. Huangyan yang bereinkarnasi memeluk pedang Taya, dan yang menetes hanyalah air mata sebening kristal. Nyonya, ada sesuatu yang menyedihkan. Ning Kai Chen meraih tangannya. Tidak. Huangyan yang bereinkarnasi buru-buru menyeka air matanya, dan tersenyum melalui air matanya, aku akan membawa suamiku menemui ayahku di lain hari. Ayah mertuaku memiliki temperamen yang baik. Tidak apa-apa. Dacu Huangyan tersenyum. Episode 1195, saya ingin mengolah keabadian. Di malam hari, bau daging meluap di pegunungan dan hutan. Rekan Yan tua menyalakan api unggun dan menyiapkan panci besi. Di satu sisi, Dacu Huangyan dan Ning Kai Chen saling berpelukan, diam-diam menatap langit berbintang yang halus. Pada adegan ini, Ye Chen, yang tidak jauh, menghela nafas. Gritchu Huangyan, dia adalah putri Kaisar Chu di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah ekor 9 dari keluarga kerajaan di kehidupan ini. Betapa sombongnya itu. Siapa sangka wanita sombong seperti itu akan bersandar di pundaknya seorang fana, seperti istri yang lembut dan berbudi luhur. Dengan bodohnya menghitung bintang-bintang di langit dengan fana itu. Melihatnya, Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya. Mungkin usianya terlalu lama, mungkin dunia terlalu kacau, Chu Huangyan yang besar dan bangga juga lelah, dan ingin menjadi orang biasa, menjalani kehidupan biasa, memegang tangannya dan menjadi tua bersamanya. Tiba-tiba, Ye Chen juga melihat ke langit berbintang berkabut, matanya kabur, ekspresinya berubah-ubah, dan dia tidak tahu di mana kekasihnya berada. Dagingnya keluar dari panci. Aroma daging menguar, dan gambaran pegunungan serta hutan cukup hangat. Saat malam semakin larut, Lao Dao bersandar di pohon tua dan tertidur, dan Dacu Huangyan dan Ning Kai Chen juga bersandar satu sama lain dan tertidur. Ye Chen menginjak batu, memegang kendi di tangannya, minum diam-diam, dan sesekali melirik bintang-bintang, bintang-bintang yang bersinar itu seperti wajah yang sudah dikenalnya. Pada titik tertentu, Ye Chen menutup matanya dan melihat ke samping, Ning Kai Chen juga memanjat dan duduk di sampingnya. Sudah larut, kenapa kamu tidak tidur? Ye Chen tersenyum sedikit, dan menyerahkan kendi saat dia berbicara. Aku tidak bisa tidur. Ning Kai Chen mengambilnya, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, tetapi tersedak sampai menangis. Perlakukan dia dengan baik, jangan mengecewakannya, kata Ye Chen dengan ringan. Sejauh yang saya ingat, saya telah membaca buku orang bijak, dan saya telah memikirkan urusan dunia. Ning Kai Chen tersenyum dengan kerinduan, saya berharap suatu hari saya akan menjadi siswa nomor 1 di sekolah menengah, dan saya dapat kembali ke rumah untuk memberi manfaat bagi orang-orang dan meninggalkan nama baik untuk didengar oleh generasi mendatang. Sampai saya bertemu istri saya menyadari bahwa yang disebut ambisi dan nama baik semuanya sia-sia, dan keselamatannya adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Bicaralah secara langsung. Ye Chen tersenyum santai. Aku ingin menumbuhkan keabadian. Ning Kai Chen menatap Ye Chen, matanya yang jernih penuh tekad. Dia juga seorang kultivator, mengapa tidak membiarkannya mengajar? Ye Chen menatap Ning Kai Chen sambil tersenyum. Aku paling mengerti istriku. Ning Kai Chen tersenyum hangat, dia hanya ingin aku menjadi orang biasa, dan dia tidak ingin aku menempuh jalan ini melawan langit, tetapi Xiao Sheng mengerti bahwa seorang pria harus bertanggung jawab, dan dia harus bertanggung jawab untukmu. Kekasihku melindungiku dari angin dan hujan, dan aku tidak ingin tragedi itu terjadi lagi, dan aku tidak ingin istriku dalam masalah, dan aku masih seorang sarjana tanpa kekuatan. Ini memang jalan melawan langit, kamu harus pergi. Ye Chen menyesap minumannya. Berjalan. Tidak menyesal. Tidak ada penyesalan. Ning Kai Chen berbicara dengan tegas dan duduk bersila. Ini jalan yang kamu pilih. Ye Chen meletakkan kendi dan berdiri sedikit, duduk bersila. Mendengar ini, Ning Kai Chen buru-buru menyimpan kendi, menarik napas dalam-dalam, dan duduk bersila.
Ye Chen sudah mengangkat tangannya, dan menekan Tianling Gai Ningkai Chen dengan telapak tangannya, menuangkan tubuh suci, memperlebar meridian Ningkai Chen. Dengan baik. Rasa sakit yang parah membuat Ningkai Chen mengerang kesakitan, tapi dia masih mengatupkan giginya. Ye Chen tetap diam, masih menggunakan esensi tubuh suci untuk memurnikan darah Ningkai Chen, dan melahirkannya kembali untuk menempa Daogen. Untuk waktu yang lama, api abadi terbang keluar dan memasuki perut bagian bawah Ningkai Chen, membuka lautan alkimia untuknya. Jiwa naga terbang keluar, membuka lautan dewa untuknya. Guntur langit terbang keluar, membuat tubuh Fana menjadi marah. Dia. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa wewangian seorang wanita. Dacu Huangyan datang, menggigit giginya, dan diam-diam menatap Ningkai Chen yang terlihat kesakitan. Tertekan. Ye Chen melihat ke samping pada Dacu Huangyan. Dacu Huangyan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Ye Chen juga tersenyum, darah suci meluap dari telapak tangannya, dan mengalir ke tubuh Ningkai Chen, memberinya pencerahan. Tidak butuh waktu lama bagi Ningkai Chen untuk mendengar suara-suara seperti itu di tubuhnya satu demi satu. Pilsi dan Senhai dibuka satu demi satu, dan kultivasinya juga maju terus, dari alam kondensasi Qi hingga puncak alam asal manusia. Banyak pil terbang keluar dari lengan baju Ye Chen, mereka meledak satu demi satu, dan bergabung ke dalam tubuh Ningkai Chen. Basis kultivasi Ningkai Chen melonjak lagi, tubuhnya seperti jurang maut, menelan sapi dan menyedot esensi ramuan. Mengapa? Dacu Huangyan menghela nafas, lalu mengangkat tangannya, mengorbankan kekuatan darah, dan menuangkannya ke tubuh Ningkai Chen. Dia adalah ekor 9 dari keluarga kerajaan, dan garis keturunannya juga sangat mendominasi. Garis keturunan 9 ekor yang terbangun sepenuhnya sebanding dengan binatang buas. Dalam arti tertentu, itu sama dengan garis keturunan tubuh suci Ye Chen, dan itu juga merupakan jenis yang menentang surga. Sekarang, di bawah efek gabungan dari darah tubuh suci dan darah klan rubah, akar Dao Ningkai Chen lebih kuat. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Sinar matahari yang hangat menyinari seluruh bumi, dan hari baru akan datang. Di atas batu, Ye Chen menggeliat dengan nyaman, memutar lehernya dengan keras, lalu melompat dari batu. Melihat Ningkai Chen lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya langit, berpusat di sekujur tubuhnya, riak cahaya keemasan menyebar ke segala arah. Dia sudah menjadi seorang kultivator, dan dipimpin di jalur kultivasi oleh Ye Chen dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa. Kekuatan. Dalam satu malam, dia beralih dari manusia tanpa kultivasi menjadi biksu dalam satu langkah, dan dia juga seorang biksu dalam kondisi kehampaan roh. Baginya, ini bisa digambarkan sebagai kesempatan dan keberuntungan. Spirit Void Realm, bahkan Senhai dan Danhai dibuka. Yan Lao Dao bangun, dan mengelilingi Ningkai Chen bolak-balik, mendesah dan mendecakkan lidahnya, dan terkejut dengan metode Ye Chen. Di masa depan, terserah dia. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan kendi itu lagi. Hei! Di satu sisi, Dacu Huangyan diam-diam menghela nafas, dia akhirnya berjalan di jalan ini. 1 abad seperti kuda putih bagi manusia, dia ingin bersamamu lebih lama. Aku lebih suka berpikir dia biasa-biasa saja. Aku sangat penasaran, bagaimana mungkin putri kebanggaan Kaisar Chu dan ekor 9 dari keluarga kerajaan jatuh cinta dengan seorang sarjana Fana pada pandangan pertama. Ye Chen memandang Dacu Huangyan dengan penuh minat, apa yang begitu istimewa tentang dia? Dia bodoh. Dacu Huangyan tersenyum lembut. Ini sesuatu yang baru. Ye Chen terbatuk datar, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Dacu Huangyan memalingkan muka dari Ningkai Chen dan menatap Ye Chen. Pergi ke Ziweixing. Ye Chen berkata sambil tersenyum, adapun kamu, pergi ke Yudu dulu, ada juga orang bereinkarnasi di sana. Si Yunai adalah guru suci di sana, dan ada orang suci yang duduk di kota, itu adalah brankas tempat. Tidak apa-apa. Selamat tinggal. Ye Chen tersenyum, melangkah ke Sutian, dan menghilang dalam sekejap. Selamat tinggal. Dacu Huangyan menatap ke langit dan bergumam, perubahan waktu masih ada di matanya yang indah. Lari begitu cepat, tunggu aku. Old Taoisean berhenti menatap Ningkai Chen dan mengikuti langsung. Old Taois, apa yang kamu lakukan denganku jika kamu tidak pergi untuk menaklukkan setan? Ye Chen melirik Old Taoisean. Mari kita cari tempat untuk mengobrol dengan baik. Taois Tuayan menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, misalnya, mari kita bicara tentang bagaimana Anda secara paksa membuka Danhai dan Senhai. Taois tua, saya sangat ingin tahu tentang kekuatan supernatural ini. Itu tabu, jangan katakan itu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Kamu cukup pandai mempelajari mantra Lao Su. Bukan omong kosong, hanya serius, kata Ye Chen, menatap Lao Daoyan, apakah kamu tahu di mana Patriark Huatian? Tuhan tahu di mana naga yang saleh itu berada. Yan Lao Dao berkata, tapi tidak terlalu sulit untuk menemukannya.
Pernahkah Anda mendengar tentang Wang Guxing? Akan ada pelelangan dalam waktu dekat, dan rambut tua itu mungkin akan pergi. Dia suka pergi ke pelelangan untuk menemukan harta karun, dan dia memang menemukan banyak harta karun selama bertahun-tahun. Wang Guxing. Ye Chen menggosok dagunya, dan peta langit berbintang yang diberikan Ruotian Suzaku padanya melintas di benaknya. Aku tertarik. Oul Taoyan memandang Ye Chen dengan mengedipkan mata, aku pernah mendengar bahwa mungkin ada lelang peta bintang. Peta langit berbintang. Mata Ye Chen berbinar, pergi dan lihatlah. Pergi.